Halo, jadi kita berjumpa lagi di mata kuliah mikrobiologi pangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas prinsip dari analisis mikrobiologi pangan. Jadi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang uh, apa itu mikroba, lalu contoh-contoh mikrobanya, seperti itu kan. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana analisis mikrobiologi pangan atau analisis mikroba dalam pangannya itu bagaimana. Jadi dari kemarin kan kita sudah belajar uh, mikroba itu bagaimana, mikroba itu apa, bagaimana bertumbuhnya, lalu contoh-contoh mikroba patogen, mikroba rusak seperti itu ya. Nah, terus bagaimana sih cara menghitung mikrobanya atau bagaimana menyatakan ada atau tidak mikroba dalam makanan gitu. Nah, itu menggunakan metode analisis. Nah, jadi metode analisis itu apa sih? Metode analisis ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui keberadaan mikroba dalam pangan. Nah, keberadaan mikroba ini dapat diketahui secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi kalau kualitatif tuh misal ada atau tidak gitu ya. Jadi dalam susu ini ada atau tidak sih mikroba patogennya gitu. Nah, sedangkan kalau kuantitatif misal jumlah mikroba patogen dalam susu itu tuh berapa sih? Berapa CFU seperti itu. Nah, jadi nanti kalau untuk mengetahui kualitatif itu berdasarkan reaksi biokimianya, sedangkan kalau kuantitatif itu berdasarkan jumlahnya. Jadi dapat menggunakan hitungan langsung maupun tidak langsung seperti itu. Jadi kenapa sih kita perlu atau penting mengetahui jumlah mikroba gitu ya dalam pangan? Karena setiap bahan pangan itu ada batasan maksimumnya. Jadi misal di susu gitu ya. Nah, itu BPOM tuh ada batas maksimum mikrobanya tuh berapa gitu. Jadi kalau kalau 0 gitu kan mungkin agak susah ya. Jadi misal kalau di susu segar gitu kan untuk 0 agak susah. Makanya ada aturan tuh batas maksimum mikrobanya berapa. Lalu uh, untuk mengetahui kita mencapai maksimum atau enggak itu gimana? Nah, makanya harus dihitung seperti itu. Atau misal kalau kalian melakukan penelitian gitu ya, kalian misal melakukan penelitian efek pengolahan pangan, misal penambahan asam gitu ya terhadap jumlah mikroba pada apa misal pada produk pangan ikan misal, jadi perlakuan asam gitu pada produk pangan ikan gitu kan. Jadi misal kalian nanti menghitung nih, oh ikan yang tidak diberi perlakuan itu jumlah mikrobanya sekian, namun kalau diberikan perlakuan asam gitu mikrobanya sekian. Jadi misal berkurang berapa sih perlakuan asam itu, jadi nanti bisa mengetahui efektivitas dari perlakuan tersebut, contohnya seperti itu. Nah, tadi kan disebut ya metode hitungan itu bisa langsung maupun tidak langsung. Nah, metode hitungan langsung itu contohnya misal benar-benar langsung dihitung itu mikrobanya. Sedangkan kalau tidak langsung tuh nanti misal menggunakan ada metode namanya MPN atau MOS, MPN atau APM, jadi angka paling mungkin. Nah, metode hitungan itu uh, untuk menghitung suatu mikroba itu kan nanti kan kita perlu untuk memplating dulu atau menumbuhkan mikroba itu di media. Jadi misal tadi yang di ikan gitu ya, gimana sih kita menghitung mikrobanya? Jadi kita sampling dulu ikannya, lalu kita 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 inokulasikan gitu, bisa metode swab atau metode bilas, lalu kita inokulasikan ke media. Nah, setelah kita inokulasikan ke media itu butuh kita inkubasi. Nah, inkubasi itu uh,
punya suhu dan waktu tertentu atau beda-beda. Jadi tergantung jenis mikrobanya. Jadi kalau kalau untuk bakteri psikotropik dan psikofilik itu pada suhu 0 sampai 11 selama 7 sampai 10 hari. Sedangkan kalau untuk mikroba mesofilik itu suhu sekian selama 2 hari. Kalau patogen biasanya suhunya lebih tinggi ya, 35 sampai 37 selama 2 hari. Kalau termofilik itu lebih tinggi lagi karena dia bisa hidup di suhu yang panas ya atau suhu tinggi, jadi suhunya 55 sampai 65 selama 2 hari gitu. Jadi saat kalian mau menginkubasi, karena tujuan inkubasi kan untuk menumbuhkan mikroba ya, jadi kalian harus tahu suhu suhu optimum pertumbuhannya berapa gitu kan. Jadi misal kalau E. coli sama Staphylococcus aureus dia masuk bakteri patogen ya. Jadi biasanya kita inkubasi pada suhu 35 sampai 37 selama 2 hari. Nah, setelah inkubasi itu, setelah 2 hari itu barulah kita hitung hitung mikrobanya berapa seperti itu. Nah, untuk analisis mikro itu pasti pertamanya kita harus menyiapkan sampel. Sampelnya bisa produk pangan, bisa susu, bisa ikan, bisa ayam gitu, tergantung apa yang mau diteliti gitu, bisa roti gitu. Nah, dalam pengambilan sampel ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama pengadukan sampel, yang kedua teknik pengambilan sampel dan transportasi serta penyimpanan sampelnya. Nah, kita ini akan bahas satu persatu. Jadi pengambilan sampel. Jadi metode pengambilan sampel ini tergantung dari bentuk pangan yang akan diuji. Jadi bentuk pangan itu kan ada cair, ada padat gitu ya. Nah, kalau bentuk pangannya cair, misal air kelapa, misal susu, atau misal juga bisa air minum. Kalau misalnya kita mau cek coliformnya seperti itu ya. Nah, itu pengambilannya itu ditampung menggunakan wadah atau botol steril. Kemudian pengambilan sampel dilakukan secara aseptis dan secara acak sekitar 100 sampai 500 ml. Kemudian cairan itu dihomogenisasi terlebih dahulu sebelum dianalisis. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau pada produk pangan padat itu bagaimana? Jadi kalau produk pangan padat itu contohnya misal terigu, susu bubuk gitu kan. Jadi diambil, jadi ditimbang misalnya 100 gram gitu kan. Nah, tapi kalau untuk sampel dengan kualitas yang besar itu biasanya diambil dari lebih dari satu titik gitu. Jadi misal kalian punya karung terigu gitu kan, sekarung terigu. Nah, kalian misal ngambilnya tuh dari beberapa titik gitu. Jadi lebih nanti tuh sampelnya biar lebih mendeskripsikan gitu sampelnya. Jadi misal ngambilnya nggak cuma dari yang permukaan atau yang dari atas aja, tapi misal dari tengah, dari bawah, seperti itu. Lalu kalau untuk daging, ikan, dan jenisnya, itu bisa diambil sampel di permukaan. Tetapi lebih baik bila sampel berasal dari seluruh bagian pangan, termasuk dalamnya atau deep sample. Jadi kalau misalnya di permukaan, itu nanti ada yang namanya metode bilas. Jadi misal contoh penelitiannya kita mau mengetahui bakteri misal salmonella gitu ya, mau mengetahui prevalensi salmonella enteritidis pada produk unggas gitu ya, pada daging ayam misal. Nah, kalian tuh ambil sampel, misal beli 1 ekor gitu ya, 1 ekor daging ayam gitu kan. Nah, dari 1 ekor itu misal nanti kalian potong gitu kan, terus lalu kalian timbang misal 50 gram atau 100 gram gitu kan. Misal dapat paha ayam gitu kan. Nah, pahanya nanti dibilas gitu dengan larutan pengencer tertentu gitu ya. Nah, nanti larutan itu yang akan digunakan untuk plating, untuk mengetahui jumlah mikroba
yang mau kita jumlah mikroba target gitu, atau jumlah mikroba yang mau kita cari tahu jumlahnya seperti itu. Nah, setelah diambil sampel, selanjutnya teknik pengadukan sampelnya. Jadi tadi kan sampelnya kalau misalnya cair gitu kan diambil misal 10 mili, 50 mili gitu kan, lalu dimasukkan ke larutan pengencer gitu kan. Nah, larutan pengencer nanti tuh biar menyatu gitu ya antara sampel dengan larutan, perlu diaduk. Nah, diaduk ini bisa secara manual atau secara mekanik. Jadi kalau secara manual ya diaduk gitu ya, atau dikocok gitu ya. Nah, kalau secara mekanik itu bisa pakai ini vortex atau stomacher. Jadi kalau vortex itu nanti tabung reaksinya tinggal ditekan ke sini, nanti tabung reaksinya itu nanti muter gitu ya, jadi diaduk gitu. Nah, itu biasanya bisa dilakukan selama 30 detik. Nah, ini contohnya kalau sampel cair itu bila botol terisi sebagian, sampel dikocok sebanyak 25 kali. Bila terisi penuh, harus diputar 25 kali dengan alat penggerak atau stomacher. Kondisi ini cukup untuk melepaskan mikroba dari sampel pangan yang dianalisis mikrobanya. Karena kan tadi mau melihat mikrobanya berapa ya. Tuh. Nah, sedangkan kalau sampel pangan padat itu bisa pakai ini yang namanya stomacher. Jadi nanti sampelnya misal kalau roti gitu ya, roti gitu kan, sampel terus kita misal ambil 50 gram gitu kan, kita timbang, terus kita masukkan ke plastik steril. Nah, di plastik steril itu kita masukkan larutan pengencer, kayak ini kan juga ada larutan pengencer. Terus kita masukkan ke sini. Nah, nanti alat ini tuh akan bergerak gitu untuk mengaduk atau mengocok sampelnya. Jadi nanti tadi kan roti sama larutan gitu kan nggak bersatu kan. Nah, terus nanti tuh kayak dihancurkan, dia kayak ini tuh kayak ditinju-tinju gitu alatnya ini. Jadi kayak mengaduk juga kan. Nah, nanti akan si sampel itu akan larut ke larutan pengencernya sehingga nanti mikrobanya kan otomatis juga larut di larutannya gitu. Nah, selanjutnya kalau tadi kan yang langsung ke sampelnya gitu ya. Nah, gimana sih kalau mau ambilnya di permukaan aja? Jadi kalau mengambil di permukaan aja itu bisa pakai dipotong gitu ya, dipotong secara tipis gitu kan. Lalu langsung ditaruh di medianya atau di cawan petri yang berisi agar gitu. Bisa juga pakai beberapa metode ini. Jadi ada metode bilas, ada metode oles, dan ada metode menggunakan adhesive tape kayak solasi gitu ya. Jadi kalau metode bilas itu kayak tadi yang mana kayak tadi saya contohkan tuh yang ayam, misal kalian punya ayam, terus kan biasanya kan emang mikrobanya tuh di permukaan gitu ya, di permukaan ayamnya. Jadi kalian butuhnya membilas aja, jadi ayamnya itu dimasukkan ke plastik steril gitu kan, terus larutannya juga dimasukkan ke plastik itu, habis itu dikocok-kocok gitu kan plastiknya sampai tadi 30 detik gitu ya, atau 30 kali. Nah, sudah habis itu dari larutan itu nanti yang akan kita plating. Yang mana ada waktu awal saya sebut plating itu ada yang spread plate, ada yang pour plate ya. Jadi ada yang metode sebar, ada yang metode tuang gitu. Kalau yang dioles itu misalnya kalian mau mencari tahu higienitas atau sanitasi dari peralatan gitu. Nah, peralatan itu kan susah ya, gimana ya? Jadi makanya dioles misal kayak cotton bud gitu bentuknya ya, di swab gitu. Nah, dioles gitu. Jadi nanti dari yang cotton budnya itu nanti dimasukkan ke cairan-cairan seperti itu kan, untuk mengetahui permukaannya itu udah bersih apa belum sih, jadi gitu. Jadi kayak kalau swab ini kayak kita swab kalau COVID itu loh, itu kan pakai cotton gitu kan, nah, di swab kayak gitu. Ada juga metode menggunakan
adhesive tape atau kayak isolasi seperti itu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita lihat di gambar-gambar yang di belakang. Nah, pertama kita akan mempelajari metode bilas atau rinse. Jadi ini caranya, bahan yang akan dianalisis itu direndam dalam larutan pengencer steril sebanyak 9 bagian. Jadi kenapa sih harus diencerkan? Karena kalau nggak diencerkan itu akan susah menghitungnya. Jadi contohnya kayak gini. Kalau seperti ini, jadi nanti tuh bakteri gitu bentuknya tuh akan bulat-bulat gitu loh, kecil-kecil gitu. Nah, kalau kayak gini kan susah ya menghitungnya. Makanya perlu diencerkan sampai kayak gini. Kalau ini kan bisa dihitung 1 2 3 4 gitu kan. 1 2 3 4 5 6 sampai seterusnya. Kalau seperti ini kan sangat padat sampai nggak bisa dihitung gitu ya. Karena kan dia bentuknya kayak titik-titik gitu. Tapi kalau sangat padat seperti ini kan sampai nggak bisa dihitung. Nah, pengenceran itu biasanya desimal. Jadi misal kalau kalian ambil 1 mili, diencerkan, dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang isinya 9 mili gitu. Jadi nanti 1 banding 10. Jadi nanti ini jadi pengenceran pertama atau 10 pangkat min 1. Bisa juga misal 50 produk pangan atau bahan pangan ke dalam 450 pengencer. Itu juga sama. Atau misalnya 10 ke 90 sama, bisa mau 10 gram ke 90 mili, 10 mili ke 90 mili gitu. Jadi kan tergantung bahan pangannya, padat apa cair gitu. Jadi kalau untuk yang awal usahakan jangan sedikit. Jadi kalau misalnya kalian mau ngecek roti gitu, kalau ambil 1 gram gitu kan selalu sedikit ya. Jadi misal ambilnya 10 gram ke 90 mili pengencer atau 25 gram ke 225 pengencer kayak gitu. Nah, baru ke pengenceran berikutnya nanti baru misal diambilnya 1 mili seperti itu. Jadi nanti ini kan tadi misal yogurt misal atau susu lah gitu. Awalnya misal 10 ke 90 gitu kan. Nah, itu jadi pengenceran pertama. Jadi 10 pangkat min 1 gitu kan. Nah, dari yang pengenceran pertama ini diambil 1 mili. Jadi pengenceran kedua, diambil lagi jadi pengenceran ketiga, terus dan terus gitu. Sampai jadi pengenceran itu sampai pengenceran keberapa itu tergantung jumlah mikroba pada pangannya. Jadi kalau misalnya kalian memperkirakan jumlah mikrobanya rendah, misal kalau di air gitu kan, misal jumlah mikrobanya rendah, oh ya udah berarti pengencerannya mungkin sampai pengenceran ke-3 aja atau ke-4 aja gitu kan. Sementara kalau misal di bahan pangan yang mikrobanya tinggi, misal kayak tadi di ayam mentah gitu kan, kemungkinan mikrobanya tinggi, mungkin pengencerannya butuh sampai pengenceran 10 pangkat min 5 gitu. Jadi tergantung bahan pangannya, diperkirakan jumlah mikrobanya tinggi atau rendah seperti itu. Jadi nanti kalau sudah seperti ini kan baru bisa dihitung nih mikrobanya berapa gitu. Kalau seperti ini kan terlalu banyak ya, jadi nanti nggak bisa dihitung. Jadi nanti dilaporkannya sebagai TBUD atau terlalu banyak untuk dihitung gitu. Jadi nanti kita nggak bisa tahu nih jumlahnya berapa gitu kan. Kalau seperti ini nanti kurang baik ya. Jadi perlu diencerkan lagi sampai bisa dihitung. Gitu. Nah, metode selanjutnya ini ada metode oles atau swab. Jadi bisa dilakukan untuk uji kualitatif maupun kuantitatif. Jadi kalau dilakukan perhitungan kualitatif, jadi perlu luas area yang dioles dengan batang steril. Jadi harus diketahui luasannya gitu kan. Jadi area yang dioles oleh batang pengoles steril dicelupkan ke dalam tabung pengencer dengan volume tertentu. Jadi kalau metode oles ini bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Jadi kalau kuantitatif karena perlu luas area, jadi misalnya kayak gini. Jadi ini
kan udah diketahui luas area dari kota ini berapa gitu kan. Terus nanti cotton budnya ini atau batang pengolesnya ini dioleskan sampai 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 penuh lah, pokoknya sampai searea ini gitu kan. Jadi nanti bisa nih dikuantitatifkan. Jadi misal nanti ini berapa gitu kan per satuan luasnya kota ini gitu. Jadi ini tadi dioles terus nanti dimasukkan ke tabung pengenceran ini kan. Terus baru ke proses selanjutnya gitu ya, tergantung. Jadi biasanya kalau di kit-kit seperti ini, di alat-alat seperti ini nanti itu ada petunjuknya, petunjuk penggunaannya, prosedurnya gitu kan, cara mengolesnya bagaimana, terus nanti mengkuantifikasikannya bagaimana gitu. Jadi perlu dibaca prosedurnya gitu ya. Terus gimana sih biar penempelan mikrobanya bisa nempel ke batang pengoles atau ke cotton bud ini? Itu biasanya permukaannya tuh yang basah. Tapi kalau permukaan kering itu bisa juga, tapi batangnya ini perlu dibasahkan terlebih dahulu gitu. Jadi tergantung permukaannya seperti apa gitu ya. Jadi biasanya disediakan juga cairannya untuk membasahkan gitu kalau di permukaan kering. Tapi kalau permukaannya udah basah, tinggal di swab gitu pakai ininya batang pengolesnya seperti itu. Nah, ada juga metode penempelan. Jadi ini kayak pakai isolasi gitu ya. Jadi dilakukan tanpa adanya pengenceran. Lalu perhitungan koloni hanya memungkinkan apabila jumlah mikroba yang terdapat pada pangan atau peralatan sedikit, lalu memungkinkan untuk memindahkan sampel dengan cepat ke medium steril. Nah, biasanya digunakan untuk mengetahui mikroflora yang terdapat pada kulit manusia, permukaan pangan, dan permukaan peralatan pengolahan pangan. Jadi ini ya bentuknya tuh kayak isolasi gitu. Jadi ini yang bagian lengketnya itu yang di luar, yang nggak lengket itu di dalam gitu ya. Terus kayak di tap gitu kan, nanti nempel gitu kan. Nah, terus itu yang nanti akan dipindahkan gitu atau yang berupa spesimen. Nah, bisa juga ini untuk memindahkan mikroba. Jadi ini tuh kapang ya, sampel kapang. Nah, ini mau kayak melihat struktur kapangnya gitu kan. Jadi ditempelkan gitu adhesive tape-nya, terus habis itu lalu ditempelkan ke ini objek gelas. Jadi kan tadi kan kapangnya tuh nempel tuh ke solasinya kan. Nah, habis itu solasinya ditempelkan ke objek gelas. Jadi kan otomatis kapangnya ada yang pindah gitu ya. Lalu ditetesi gitu kan. Ditetesi larutan. Nah, terus habis itu ini baru yang dilihat ke mikroskop gitu. Jadi ada juga cara metode penempelan seperti itu. Nah, setelah tadi cara pengambilan sampel, ada juga cara transportasi dan penyimpanan sampel. Jadi cara transportasi dan penyimpanan itu tergantung jenis sampelnya. Jadi kalau produk beku ya harus ditransportasikan pada suhu yang rendah agar dia tetap beku, biar dia nggak mencair, dan disimpan di suhu rendah juga biar dia tetap beku gitu. Nah, jadi dia harus disimpan pada suhu rendah di bawah 4 derajat Celcius gitu ya. Jadi kalau sampel pangan non beku nggak boleh dibekukan, tapi kalau sampel beku harus tetap beku gitu ya. Jadi selama transportasi ke lab dan setelah di lab sampel disimpan di freezer gitu kan. Tapi kalau habis itu masih pengujiannya tidak segera dilakukan, itu harus tetap disimpan di suhu rendah seperti itu. Jadi makanya kalau memindahkan sampel, misal kalian ambil sampel di mana di pasar atau di mana gitu kan, lalu kalian bawa ke lab, nah itu cara pemindahannya tuh harus diperhatikan. Misal kalian simpan
di cooler box seperti itu, terus pakai ice gel seperti itu biar suhunya tetap terjaga. Kemudian setelah dibawa ke lab, lalu akan dilakukan analisis. Nah, bagaimana sih tahapan analisisnya? Pertama, prinsipnya itu medium pengencernya dan teknik pengencerannya gitu ya. Nah, pertama medium pengencernya. Mikroba itu bisa hidup dalam beberapa kondisi tertentu, sehingga medium pengencernya yang dipilih atau digunakan itu untuk berbeda-beda. Jadi medium pengencer itu ada medium pengencer umum, ada medium pengencer untuk mikroba anaerobik, ada medium pengencer untuk mikroba osmofilik, ada medium pengencer untuk sampel cair atau sampel padat dengan partikel yang halus dan lainnya. Jadi untuk memilih medium pengencer itu juga tergantung mikrobanya, tergantung sampelnya gitu ya. Nah, biasanya larutan pengencer yang digunakan itu kalau pengencer umum tuh isinya ini 0,1% pepton dan 0,85% NaCl. Nah, kalau untuk pengencer mikroba anaerobik itu harus yang bisa menjaga potensial oksidasi reduktasinya tetap rendah dan menggunakan teknik khusus seperti aplikasi humid atau penggunaan ruang anaerobik gitu ya. Jadi kalau mikrobanya anaerobik, kalian harus menganalisisnya dalam ruangan anaerobik juga, karena kalau misalnya dalam ruangan ada oksigen, nanti otomatis mikrobanya langsung mati kan, jadi nggak bisa dianalisis. Nah, sedangkan untuk pengencer mikroba osmofilik dan halofilik itu, kalau osmofilik itu mengandung 20% lautan sukrosa, kalau halofilik 15% natrium klorida. Nah, teknik pengencerannya itu bagaimana sih? Jadi pengenceran itu dilakukan dengan cara mencampurkan sampel dengan berat atau volume tertentu pada larutan pengencer yang telah disterilkan. Nah, pengencerannya biasanya secara desimal nih, 1:10, atau misal biar gampang tuh misal 10 gram sampel dimasukkan ke dalam 90 mili, atau 25 sampel dimasukkan ke dalam 225 kayak gitu kan. Nah, biasanya kalau untuk sampel pangan itu sebaiknya tidak kurang dari 10 gram, soalnya biar dia bisa lebih seragam gitu. Kalau terlalu kecil juga nanti kurang bisa untuk menggambarkan sampel secara keseluruhan gitu. Jadi uh, ini misalnya sampelnya gitu. Terus kita udah siapkan tabung reaksi nih, seri tabung reaksi gitu kan, isinya 9 mili pengencer. Jadi misal dari sampelnya itu diambil semili gitu kan, nanti jadi pengenceran pertama atau 10 pangkat min 1. Dari yang tabung ini diambil 1 mili, jadi 10 pangkat min 2 diambil lagi 1 mili gitu kan ke tabung yang tadi isinya 9 mili, dan seterusnya sampai tergantung kalian butuhnya 10 pangkat berapa, pengencerannya butuh berapa gitu. Nah, ini kan kalau sampelnya misal dalam bentuk seperti ini. Nah, misal kalau sampel pangan tadi kan nggak boleh terlalu kecil ya. Jadi misal saya mau mengukur total bakteri yang ada di yogurt gitu misal ya. Jadi dari yogurt itu misal diambil 50 gram gitu atau 50 mili, terus kalian masukkan ke beaker glass yang isi 450 pengencer kayak gitu. Nah, itu udah jadi 10 pangkat min 1. Kemudian kalian ambil dari situ 1 mili masukkan ke tabung reaksi yang isi 9 mili. Nah, itu jadi 10 pangkat min 2 seperti itu. Jadi kayak gitu ya kalau pengenceran. Nah, setelah itu kalian misal mau menghitung bakterinya itu berapa. Nah, itu nanti di plating. Nah, kalau yang 10 pangkat min 1 di plating tuh masih kayak gini kan, susah untuk dihitung titik-titiknya, bakterinya terlalu padat gitu.
Nah, makanya diencer-encerkan sampai bisa dihitung gitu. Jadi bisa dihitung, kalau ini kan 159 itu masih bisa dihitung ya. Nanti bisa pakai koloni counter gitu kan, atau pakai misal manual, kalian hitung gitu secara manual seperti itu. Nah, nanti ada tuh cara penghitungannya, kita belajar di belakang bagaimana menyatakan jumlah mikroba. Nah, kalau pengenceran ini, larutan pengencer itu disiapkan terlebih dahulu ya, nanti disterilkan terlebih dahulu, kemudian kalau sampelnya udah diencerkan itu harus segera dianalisis, lalu waktu yang dilakukan untuk pengenceran dengan analisis itu tidak lebih dari 15-30 menit gitu. Nah, kalau nggak langsung dianalisis itu harus disimpan dulu pada suhu dingin. Nah, analisis tadi seperti yang di depan ya, bisa secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, tadi kan analisis bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Nah, yang pertama kita mau belajar dulu tentang analisis kualitatif. Jadi, kalau uji kualitatif itu nggak diketahui jumlahnya, tapi ada atau tidaknya mikroba tersebut dan bisa diperkirakan sifat dari mikroba tersebut. Jadi, untuk mengetahui adanya pertumbuhan mikroba pada media tuh nanti yang diamati itu ada aktivitas hidrolisisnya atau enggak, ada pemecahan karbohidrat protein lemak atau enggak, ada aktivitas enzim atau tidak, dan reaksi-reaksi biokimia lain. Nah, untuk mengetahui aktivitas atau reaksi-reaksi ini dilakukan pengujian biasanya menggunakan aktivitas enzim katalase, kemampuan mengoksidasi dan mengkoagulasi suatu senyawa selama pertumbuhan tersebut. Jadi gini, jadi nanti tuh kayak ada media yang digunakan, media tertentu gitu kan. Misal media ini untuk menguji ada enzim katalase atau enggak. Jadi nanti kalau positif nanti seperti apa, kalau negatif seperti apa. Nah, kalau positif bisa apa, misalnya perubahan warna atau ada tidaknya gas gitu kan. Kalau positif, oh berarti di bahan pangan tersebut ada gitu. Nah, itu yang disebut kualitatif. Kalau negatif, oh berarti nggak ada. Kalau misal tidak ada perubahan seperti itu. Sementara kalau kuantitatif itu bagaimana? Kalau kuantitatif itu kan untuk mengetahui jumlahnya ya, atau banyaknya seberapa gitu kan. Nah, itu ada beberapa metode. Jadi ada metode hitungan langsung atau direct microscopic count, ada metode hitungan cawan atau colony count methods. Ada juga metode perkiraan angka paling mungkin atau the most probable number, MPN. Jadi bisa disebut APM atau angka paling mungkin, atau MPN atau most probable number. Seperti itu. Nah, yang pertama kita akan belajar analisis kuantitatif menggunakan metode direct microscopic count atau DMC ya. Jadi teknik ini untuk menghitung jumlah mikroba yang berada pada suatu ruang yang dapat dilihat dengan mikroskop. Nah, metode ini dapat digunakan untuk menghitung jumlah spora bakteri, kamit, kapang, atau fragmen hifa. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu cepat, karena hasilnya langsung diketahui. Lalu lapisan film dapat ditandai atau diwarnai, dan setelah itu disimpan untuk menghitung jumlah mikroba di lain waktu. Jadi bisa disimpan gitu ya. Lalu peralatan gelas yang digunakan lebih sedikit karena dia nggak butuh plating gitu, nggak butuh cawan Petri. Lalu bisa mengidentifikasi morfologi atau jenis gram bakteri positif atau negatif seperti itu. Nah, tapi ada juga nih kelemahan dari DMC. Kelemahannya apa sih? Karena hanya sesuai untuk pangan yang mengandung mikroba dalam jumlah yang besar. Karena kalau jumlah mikrobanya kecil dalam pangan, itu kalau menggunakan teknik DMC akan susah. Karena kan dia melihat langsung gitu, nggak ditumbuhkan dulu gitu kan, jadi akan susah. Lalu hanya sejumlah kecil sampel yang dapat diamati secara tepat sehingga akurasinya terbatas.
Karena tadi kan hanya berdasarkan bidang pandang dari mikroskopnya. Lalu ada beberapa gangguan pada pengamatan, misal film bakteri terlalu tebal atau sel bakteri menumpuk, sehingga identifikasinya susah atau menghitungnya juga susah. Lalu pelatihan yang dialami peneliti sehingga mengurangi ketelitian dan ketepatan pengujian. Nah, gimana sih caranya? Jadi misalnya tadi yang habis setelah diencerkan gitu kan. Nah, setelah diencerkan gitu dari pengenceran tertentu gitu kan, nanti kita teteskan nih di objek gelas gitu kan, di objek gelas. Terus lalu kita nanti bisa menghitung berapa bakterinya. Jadi dia biasanya pakai alat namanya hemositometer. Ini alatnya kayak gini. Jadi di alat itu tuh nanti ada kotak-kotaknya gitu. Ada kotak-kotak seperti ini. Jadi ada kotak kecil, ada kotak besar. Jadi kalau kotak besar ini terdiri dari 25 kotak kecil ini ya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 gitu ya. Jadi setiap kotak besar ini terdiri dari 25 kotak kecil seperti itu. Nah, nanti bakterinya itu tuh diteteskan nih, di sini diteteskan, habis itu ditutup, nah baru dilihat di bawah mikroskop. Nah, seperti apa sih nanti kelihatannya? Seperti ini. Jadi ini kita lihat dari mikroskop ya. Jadi makanya bulat seperti ini gitu kan. Nah, ini kan ada 25 kotak besar, yang di dalam kotak besar ada 25 kotak kecil gitu ya. Nah, ini kan ada titik-titik kecil nih, titik-titik kecil-kecil kelihatan nggak ya? Titik-titik kecil ini, hitam-hitam ini. Nah, itu yang mau dihitung. Nah, ini sepertinya yang dihitung tuh spora. Jadi nanti kalian hitung gimana cara menghitungnya. Nah, biasanya tuh berdasarkan diagonal, dari kotak diagonalnya. Jadi pada kotak ini ada berapa nih? Terhitung 11, kotak ini 5, 6, 8, 14. Nah, nanti dihitung nih rata-ratanya berapa. Terus dari pengenceran ke berapa, dari 10 pangkat berapa, 10 pangkat min berapa gitu. Nanti baru bisa didapatkan jumlah mikrobanya itu berapa atau jumlah sporanya berapa, seperti itu. Itu kalau teknik DMC atau direct microscopic count. Nah, metode selanjutnya itu ada colony count methods atau metode hitung cawan. Jadi ini metode itu menghitung koloni yang tumbuh pada cawan Petri. Jadi perhitungan mikroba aerobik dapat dilakukan dengan menghitung jumlah mikroba yang tumbuh pada media atau plate count agar PCA yang telah diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 2 hari. Nah, nanti itu dinyatakan sebagai angka lempeng total atau ALT. Nah, kalau penghitungan kapang kamir itu dilakukan pada media ini. Jadi banyak ya, ada DRB, CA, ada PDA, tergantung ya. Kalau tadi yang bakteri biasanya pakai PCA. Nah, kalau hitung cawan ini ada dua metode juga, ada cawan tuang maupun cawan permukaan. Jadi ada pour plate ini yang dituang, ada yang di permukaan atau disebar pakai spread plate gitu ya. Gimana sih bedanya? Bedanya seperti ini. Jadi kalau pour plate, jadi yang diteteskan atau yang dituang itu inokulumnya dulu, atau tadi sampel yang telah diencerkan gitu dari tiap pengenceran, misal dari pengenceran 10 pangkat min 1 gitu ya, diambil 1 mili, taruh ke sini, taruh ke cawan Petri yang sudah steril ya. Habis itu baru medianya yang cair baru dituang ke atasnya. Nah, habis itu di cawannya ini diratakan dulu gitu, diratakan biasanya diputer-puter dengan membentuk angka 8 gini cawannya.
kita putar-putar gitu kan sampai dia tuh rata gitu kan. Habis itu didiamkan dan setelah terus ditunggu dulu kan. Ini kan agar tapi masih dalam bentuk cair. Habis itu ditunggu dulu sampai mengeras. Habis itu diinkubasi. Tergantung bakterinya apa. Misal kalau bakteri patogen biasanya 37 derajat Celcius selama 2 hari. Nah, setelah diinkubasi itu nanti koloninya tumbuh nih kayak gini. Nah, baru kita hitung berapa ini koloninya, misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan seterusnya. Nah, kalau metode pour plate itu biasanya tumbuhnya itu ada yang di tengah-tengah, ada yang di permukaan seperti itu. Nah, kalau metode kedua itu spread plate atau metode permukaan atau metode sebar ya. Jadi kalau metode ini agarnya itu dituang dulu ke cawan Petri, terus ditunggu dulu sampai mengeras. Nah, setelah mengeras baru inokulumnya tuh dipipet ke atas agarnya. Jadi yang tadi dari pengenceran 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3 baru dipipet biasanya misal 0,1 mili gitu dipipet. Nah, setelah dipipet ke atasnya agar baru disebar nih. Disebar pakai hoki stick atau L glass gitu disebar ke permukaan agarnya. Nah, diinkubasi juga, setelah diinkubasi baru dihitung. Nah, biasanya koloninya itu tumbuhnya di permukaan aja. Kalau yang tadi yang pour plate itu kan tumbuhnya di permukaan sama yang di dalam medianya seperti itu. Nah, apa sih kelebihannya metode hitung cawan ini? Kelebihannya tuh dia hanya menghitung sel yang hidup karena tadi kan ditaruh di media lalu diinkubasi, jadi otomatis koloni yang tumbuh itu koloni yang hidup aja, jadi yang mati tidak terhitung. Maaf, ini kelemahan ya yang bawah. Jadi kelemahannya satu koloni dapat berasal dari lebih satu sel. Nah, terus gimana sih cara menyatakan jumlah mikrobanya itu? Jadi menyatakan jumlah mikroba itu bisa tergantung kalian pakai ISO atau FDA. FDA ini bisa disebut juga BAM biasanya. Nah, kalau pakai ISO itu biasanya koloni yang dihitung untuk dimasukkan ke rumus itu yang koloni yang ada di range 10 sampai 300. Sedangkan kalau pakai metode BAM itu yang koloni di cawan yang mempunyai koloni antara 25 sampai 250. Kalau kapang dan kamir biasanya yang koloninya 10 sampai 150 gitu. Biar lebih jelasnya kita lihat di ini. Jadi ini contoh yang pakai BAM. Jadi tadi kan ada beberapa pengenceran ya kan. Nah, misal pengencerannya sampai 10 pangkat min 3. Nah, dari beberapa pengenceran itu tadi kan kita plating kan di cawan Petri, bisa pakai pour plate maupun pakai spread plate. Diinkubasi terus nanti kan kita hitung tuh berapa koloninya. Jadi koloni nanti kayak bulat-bulat gitu, ada yang titik-titik gitu, ada yang bulatnya besar, ada yang kecil gitu. Nanti kita hitung berapa. Nah, nanti dimasukkan ke rumus ini. Jadi jumlah mikrobanya itu sigma C ya, atau jumlah koloni yang dihitung per 1 kali N1 plus 0,1 kali N2 plus 0,01 kali N3 dikali D. Jadi D ini pengenceran awalnya gitu ya. Ini kalau pakai BAM itu yang nanti yang masuk ke maaf ya, ada kesalahan. Jadi kalau pakai BAM nanti yang masuk ke perhitungan yang di rentang 25 sampai 250. Nanti kalian bisa lihat lebih lanjut di link ini ya yang BAM. Sedangkan kalau yang ISO ini rumusnya agak berbeda ya, rumusnya seperti ini. Lalu yang masuk ke perhitungan tuh yang
Cawan Petri yang punya koloni 10 sampai 300. Nah, biar lebih jelas kita lihat di tabel ini. Jadi, misal tadi kan kita udah encerkan kan sampelnya misal sampai 10 pangkat min 4. Nah, misal di 10 pangkat min 1 itu terlalu banyak sampai nggak bisa dihitung. Jadi nanti dinyatakan misal TBUD terlalu banyak untuk dihitung. Nah, di pengenceran kedua ini kita lakukan duplo ya. Kita lakukan 2 kali gitu ya. Jadi didapatkan sekian di cawan Petri maaf ini 3 kali ya, kita lakukan 3 kali. Jadi di cawan Petri yang pertama itu dihitung sekian, cawan Petri selanjutnya dihitung sekian, dan yang ketiga sekian. Di 10 pangkat min 3 juga nih, ada yang 28, ada yang 125, ada yang TBUD. 10 pangkat min 4 ada yang 1, 10, sama 197. Nah, bagaimana sih menyatakan jumlah mikroba dari pangan tersebut? Nah, jadi ini kita pakai yang BAM ya. Jadi yang BAM tuh yang dihitung cawan Petri yang punya mikroba dalam rentang 25 sampai 250. Kalau yang tadi ISO kan 10 sampai 300 ya. Nah, ini kita mau pakai contoh yang BAM. Jadi ini kan tadi hasilnya sekian. Nah, kita cari dulu nih yang di rentang 25 sampai 250 yang mana? Nih, ada yang 28 ini ya. Ini kan di atas 25 ya, ada 2, 3, 4 di atas di bawah 250, ada yang 125, ada yang 197. Kalau 1, 10 ini kan di bawah 25 jadi nggak masuk perhitungan. Yang 700 ini kan di atas 250 ya, jadi nggak masuk perhitungan. Yang TBUD kan juga terlalu banyak sampai nggak bisa dihitung ya, jadi nggak masuk perhitungan. Jadi yang masuk perhitungan keempat ini. Nah, udah nih keempat ini kalian masukkan ke rumus yang tadi N sama dengan sigma C per 1 kali N1 plus 0,1 kali N2 plus 0,01 kali N3 kali D gitu kan. Atau pengenceran pertama. Dimasukkan nih 234 nih 234 ditambah 28 ya kan. Ditambah 125 ditambah 197. Dibagi ini satu tuh dari sananya ya, dari pengenceran pertama itu kan 1. Terus ini tuh jumlah cawan yang dihitung, yang diambil dari pengenceran yang pertama ini yang kita masukkan, itu kan jumlah cawannya cuma 1. Jadi 1. Terus ini pengenceran kedua, jumlah cawan yang diambil itu kan 2. Jadi dimasukinnya 2. Lalu di pengenceran ketiga yang kita ambil, itu kan jumlah cawan yang diambil cuma 1 kan. Jadi masuknya 1 gitu. Dikali jumlah pengenceran yang kita ambil yang pertama. Ini kita kan ambilnya enggak dari 10 pangkat min 1 kan, tapi dari 10 pangkat min 2. Jadi pengencerannya kita tulis 10 pangkat min 2. Terus kita hitung ini di total dapat 584. Terus ini 1 kali 1 kan 1 ditambah 0,1 kali 2 kan 0,2 ya. Terus 0,01 kali 1 kan 1. Jadi sama dengan ini maaf ini 1,21 ya. Jadi sama dengan 1,21 dikali 10 pangkat min 2. Nah, habis itu ini kita bagikan 584 dibagi 1,21 ketemulah sekian. Terus ini kan jadi ke atas ya, jadi 10 pangkat 2. Nah, terus biasanya dinyatakan dalam satu angka di belakang koma. Jadi ini kan 482,6 ya. Terus kalau satu angka di belakang koma berarti 4,8 gitu kan. Terus tadi kan maju 2 ya, berarti nambah 2, berarti 4,8 kali 10 pangkat 4 gitu. Jadi nanti menyatakan jumlah koloni mikrobanya dalam bahan pangan tersebut adalah 4,8 kali 10 pangkat 4 CFU per mili atau colony forming unit per mili gitu. Nah, ada juga tadi kan teknik hitung cawan. Nah, sekarang teknik the most probable number atau MPN atau APM, angka paling mungkin. Jadi kalau teknik ini untuk memperkirakan jumlah kepadatan mikroba pada sampel secara tidak langsung.
Jadi dia menggunakan medium cair yang ditempatkan dalam tabung reaksi. Kalau yang tadi kan pakai mediumnya tuh agar ya, agar di cawan Petri. Kalau ini cair di tabung reaksi. Lalu perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah tabung yang positif, yaitu tabung yang ditumbuhi oleh mikroba setelah diinkubasi pada suhu dan waktu tertentu. Terus pengamatan tabung positif ini dapat dilihat dengan mengamati timbulnya kekeruhan atau terbentuknya gas pada tabung Durham untuk mikroba pembentuk gas. Nah, jadi kayak gini. Kalau MPN, jadi dia nggak menghitung koloninya ada berapa atau enggak, tapi untuk memperkirakan jumlahnya. Jadi nanti tuh ada serial tabung gitu ya. Jadi serialnya tuh bisa 3, 5, 10, 8 gitu tergantung. Nah, kalau ini pakai serialnya 5 gitu ya, serial tabungnya. Jadi setiap tabung ini sudah berisi media cair. Jadi kalau yang tadi yang hitung cawan kan medianya media agar ya, nanti media agarnya tuh padat. Nah, kalau ini tuh medianya tuh cair. Nah, media cair ini itu sampelnya dimasukkan ke media cair. Jadi sampelnya dimasukkan ke media cair berdasarkan pengenceran. Kalau ini kan caranya begini ya, ini setiap tub diisi 10, ini 1, 0,1. Nah, kalau untuk lebih gampangnya itu seperti yang di depan. Jadi misalnya kita udah siapkan ini pakai 5 tabung reaksi ya serialnya. Lalu dari mana? Dari sampel gitu tadi kita ambil misal 1 mili gitu kan ke dalam 9 mili. Nah, 1 mili dari dalam 9 mili nanti jadi 10 pangkat min 1. Nah, dari yang tabung ini nanti kita ambil gitu 1 mili, ini kan ke 9 mili lagi, jadi 10 pangkat min 2 seperti itu dan seterusnya. Nah, ini kan tabung reaksinya. Nah, yang di dalam ini yang ada kayak tabung kecil itu namanya tabung Durham. Tabung Durham ini tuh nanti untuk melihat ada gas atau tidak gitu. Jadi nanti bisa kelihatan ada gas atau tidak kalau mikrobanya pembentuk gas. Jadi kalau MPN ini biasanya digunakan pada bakteri coliform atau dia sebagai indikator higienitas atau sanitasi. Jadi kalau misalnya bakteri coliformnya tinggi, berarti dia sanitasi atau higienitasnya buruk gitu. Biasanya bakteri coliform itu misalnya E. coli, Enterobacter, seperti itu. Nah, kalau sudah semua diinokulasi gitu ya sama sampel, lalu diinkubasi nih selama 37 derajat Celcius selama 24 jam gitu ya. Terus kita lihat nih perubahannya. Ini kan misal ini awalnya bening semua. Nah, ini jadi keruh. Misalnya jadi keruh, ini kan keruh gitu ya. Terus misal ada yang ada gasnya gitu. Nah, itu nanti kita nyatakan sebagai tabung yang positif. Jadi misal ini kan jadi berubah warna gitu ya dari awalnya warna pink gitu jadi kuning gitu ya. Misal dia berubah warna atau menjadi keruh. Ini kelima-limanya nih berubah warna. Jadi yang positif 5. Lalu di pengenceran selanjutnya, ini kan pengenceran pertama, ini pengenceran kedua, itu yang berubah warna nih cuma 2 gitu kan, berarti nanti dinyatakan sebagai 2 yang positif. Sementara di pengenceran selanjutnya ini nggak ada yang berubah gitu, nggak ada yang berubah warna, nggak ada yang keruh, nggak ada yang ada gasnya, nah berarti yang positif 0. Nah berarti nanti kombinasinya ini kan 5, 2, dan 0. Nah 5, 2, dan 0 ini nanti dicari di tabel MPN-nya. Jadi tergantung tabel MPN itu juga ada berdasarkan ISO atau berdasarkan BAM gitu. Nah, ini yang berdasarkan ISO. Jadi nanti kalau kalian mau cari, tinggal ketik ISO ini gitu nanti keluar nanti tabel MPN-nya. Nah, nanti kalian sesuaikan nih di tabelnya pakai serialnya yang 3 tabung reaksi atau 5 tabung reaksi atau 10 tabung reaksi gitu. Nah, ini yang berdasarkan BAM. BAM sama, jadi nanti kalian cari nih yang
serialnya 3 tabung reaksi, 5 atau 10 gitu. Jadi tadi kan yang pertama 5 tabung reaksi ya, terus 5, 2, 0 gitu ya. Nah, ini tadi yang ini kan positifnya 5 ya, yang berubah gitu kan. Terus yang pengenceran selanjutnya 2, pengenceran selanjutnya 0. Nah, terus kita masukkan kita cari di tabelnya kan. Ini ya, ini yang tabel untuk 5 tabung reaksi. Nah, kombinasinya 5, 2, 0. Jadi nanti didapatkan MPN-nya 49 atau 4,9 kali 10 pangkat 1 MPN per gram gitu. Jadi kalau MPN nanti menyatakannya begitu, dicocokkan dengan tabel MPN-nya. Nah, ini ada contoh lagi. Misal jumlah tabung positifnya pada pengenceran yang ditumbuhkan pada 10 pangkat min 1 yang positif 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat min 2 yang positif 2, 10 pangkat min 3 yang positif 1, 10 pangkat min 4 yang positif 0. Jadi kombinasinya kan 3, 2, 1 gitu ya. 3, 2, 1 pada 3 tabung gitu ya. Jadi yang pada 3 tabung karena kita nggak pakai yang 5 tabung gitu ya. Lalu berapa sih MPN-nya? Jadi nih kita lihat di tabel ini 3, 2, 1. Oh, berarti MPN-nya 150 atau 1,5 kali 10 pangkat 2 MPN per mili seperti itu. Gampang ya, bisa ya. Ini ada contohnya, masih ada beberapa. Nah, ini pengencerannya yang berbeda nih. Kalau tadi yang ditabelkan 10 pangkat min 1 gitu ya, 0,1, 0,01, 0,03 atau 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3. Nah, kalau ini pengencerannya 10, 1, 0,1, 0,01. Jadi awalnya tuh beda 10 pangkat 2 ya, karena dia dari 10 gitu. Ini yang positif 3, 2, 1. Jadi kombinasinya 3, 2, 1. Nah, dicari lagi 3, 2, 1 itu kan 150. 150 itu kan berarti 1,5 kali 10. 150 berarti kan 1,5 kali 10 pangkat 2 gitu ya. Tapi karena dia mulainya itu berbeda ya, mulainya dari 10 mili itu kan beda 10 pangkat min 2 gitu ya. Jadi yang harusnya tadi kalau berdasarkan pengenceran ini itu 1,5 kali 10 pangkat 2 karena ini mundurnya min 2 gitu, jadi hasilnya 1,5 gitu. Karena dia mulai pengencerannya berbeda gitu kan, berbeda 2 gitu kan, yang awalnya dia kalau yang di tabel ini kan dari 0,1 dia dari 10 gitu, jadi beda 10 pangkat 2 gitu. Jadi nanti disesuaikan, tapi nilainya ini sama, nanti tinggal disesuaikan dia mulai pengencerannya dari berapa. Kalau misalnya sesuai kayak ini ya kayak yang di depan tadi ya tetap, jadi tinggal 1,5 kali 10 pangkat 2 mn per gram. Tapi karena ini mulai pengencerannya berbeda, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ada juga nih yang kombinasinya 3101. Nah, kombinasi MPN-nya jadi 311 karena dia di 0,01 dia masih ada nih positif. Jadi kita majukan ke sini. Jadi nggak jadi 310 tapi 311. Nah, 311 ini kan 311 kombinasinya itu berarti 75. Nah, 75 karena tadi pengencerannya mulainya berbeda, disesuaikan ya, jadi nanti jadinya 7,5 kali 10 pangkat min 1. Terus yang selanjutnya kombinasinya 0200 itu kan yang dipilih 020. 020 itu berapa? 6,2 MPN per gram. Tapi disesuaikan lagi pengencerannya ini beda 2 tingkat ya. Jadinya dia dikali 10 pangkat min 2 gitu. Jadi kalau ini tinggal 6,2 kali 10 pangkat min 2.
Kalau ini sama sih 150 kali 10 pangkat min 2. Terus ini kan sama aja 1,5 kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 2 gitu ya. Jadi 1,5 aja gitu kalau MPN. Paham ya? Nanti kalau nggak paham bisa diskusi di grup. Nah ini contohnya nih yang secara real, secara ini praktikum saya yang dulu. Jadi ini di pengenceran 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 4. Nah, jadi awalnya tuh semua seperti ini nih. Awalnya semua tuh bening. Setelah diinkubasi, oh ini jadi keruh gitu kan, nih jadi keruh. Ini ada yang tetap bening. Nah, makanya menyatakannya, ini kan ada 3 tabung ya. Oh, ini keruh semua, berarti positif 3. Oh, ini yang bening, yang tetap bening cuma 1, berarti positifnya 2. Ini positif, ini positif. Lalu yang ini kan tetap bening semua, berarti negatif, negatif, negatif. Nah, berarti kombinasinya dari yang positif, yang ini 3, pengenceran pertama, pengenceran selanjutnya 2, lalu 0 dan 0. Berarti kombinasinya 3, 2, 0. Nah, 3, 2, 0 ini kita carilah di tabel MPM yang misal BAM atau ISO ya, tergantung kalian pakainya yang apa. Nah, ini saya pakainya yang BAM 320 gitu, kita cari pada tadi tabelnya berdasarkan serial yang 3 tabung gitu ya. Soalnya beda-beda, jadi kalian tetap harus lihat serialnya 3 tabung, 5 tabung, apa 10 tabung. Nah ini kan 3 tabung ya. 3 tabung, terus habis itu kita lihat 320, kita cari di tabelnya 320. Oh, MPN-nya 93. Nah, menyatakannya berarti nilai MPN itu berarti 93 atau 9,3 kali 10 pangkat 1 MPN per gram. Ini satuannya di sini ya. MPN per gram. Gitu menyatakannya ya. Jadi pada hari ini kita belajar tentang analisis mikronya. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif gitu ya. Jadi sekian materi kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di grup. Begitu, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.